Halo teman-teman, nama saya Tasya Lorencia dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang fase menstruasi dan gametogenesis. Silakan. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi, pengertian menstruasi dan ovulasi, lalu siklus menstruasi dan warna darah yang dihasilkan pada saat menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuai oleh sperma, sehingga perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuai oleh sperma. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder dari ovarium. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus yang merupakan 28 hari. Jadi ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan ada interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi ini menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca-ovulasi. Pada fase menstruasi, bila ovum tidak dibuai oleh sperma, korpus luteum atau massa jaringan kuning di dalam ovarium akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar hormon ini akan menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium akan menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan. Lalu proses pendarahan ini biasa berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata mengeluarkan darah sebanyak 50 ml. Fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan follicle stimulating hormone atau disebut FSH. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium sehingga mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai 14 hari hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel the graft dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhan, folikel juga melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Nah, peningkatan estrogen pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam basah serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang ideal. Fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ini, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle the graft. Kondisi ini disebut ovulasi, yaitu saat terjadinya pelepasan oosit sekunder dari follicle the graft dan siap dibuai oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Fase pasca ovulasi. Pada fase ini, follicle the graft yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh follicle the graft. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi ini berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menua dan berubah menjadi korpus albikan sehingga tidak menghasilkan hormon ini. Nah, korpus albikan memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Berikut adalah contoh gambar fase menstruasi. Bisa dilihat dari hari pertama hingga hari kelima, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya menjadi menipis juga. Lalu karena terdapat pembuluh darah, terjadi pendarahan pada fase itu. Lalu pada fase praovulasi, terdapat nilai tingkat hormon yang tinggi pada estrogen. Lalu juga dinding endometrium juga ikut menebal.
Pada hari ke-15 hingga hari ke-28 bisa dilihat dinding endometrium juga ikut menebal. Lalu pada hormon estrogen dan progesteron juga naik namun tidak setinggi pada saat sebelum ovulasi. Lalu pada ovary activity bisa dilihat kalau ovum juga lepas dari dinding uterus sehingga endometrium sobek dan mengalami fase menstruasi dan sehingga terjadi siklus yang terulang-ulang. Apakah kamu tahu, dengan melihat warna darah yang dikeluarkan, kita dapat mengetahui apakah darah yang kamu keluarkan itu normal atau tidak. Ini bisa menjadi alarm kita agar lebih waspada. Berikut arti warna darah menstruasi yang perlu kita ketahui. Pertama, merah muda. Darah haid yang keluar bisa saja berwarna merah muda. Biasanya muncul pada masa awal haid dan menjelang siklus selesai. Salah satu kondisi yang ditandai dengan darah menstruasi merah muda adalah rendahnya kadar estrogen di dalam tubuh. Darah merah muda yang keluar mungkin juga ada lokia, yaitu darah nifas yang umumnya keluar selama beberapa waktu setelah wanita melahirkan. 2. Merah gelap. Darah haid bisa keluar dengan warna merah gelap. Darah yang berwarna merah gelap ini juga bisa berarti bahwa wanita masih mengeluarkan darah nifas alias lokia. Selain itu, darah menstruasi yang berwarna gelap juga bisa menjadi tanda bahwa siklus menstruasi akan segera berakhir. 3. Merah menyala. Pada awal keluarnya darah menstruasi, umumnya akan berwarna merah menyala. Namun, seiring hari, warna darah akan memudar dan menjadi lebih gelap. Hati-hati jika warna merah terang ini terus bertahan dan terjadi secara berlebihan. Kondisi ini disebut sebagai menjadi tanda adanya infeksi, seperti gonorea hingga gejala fibroid. Keluarnya darah berwarna merah menyala juga bisa menjadi tanda awal kehamilan. 4. Darah coklat. Jika kadar progesteron dalam rahim rendah, maka darah haid akan berwarna coklat. Ini karena darah butuh waktu lebih lama untuk keluar dari tubuh. Darah haid yang berwarna coklat juga bisa menjadi tanda bahwa siklus menstruasi akan segera berakhir. 5. Oranye. Warna merah cenderung oranye pada darah haid juga harus diwaspadai. Kondisi ini bisa jadi merupakan tanda telah menjadi infeksi bakteri atau infeksi menular seksual. Segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit jika mengalami kondisi ini. Gametogenesis. Saya akan menjelaskan pengertian dari gametogenesis, lalu proses spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Bisa disingkat, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Pada awal proses gametogenesis, sel primitif membawa 46 kromosom, baik sel primitif laki-laki maupun perempuan. Kromosom ini nantinya akan mempengaruhi rambut, mata, warna kulit, tinggi badan, struktur tulang, dan jenis kelamin. Durasi proses gametogenesis tidak sama antara pria dan wanita. Pada pria, proses meiosis terjadi dalam beberapa hari, sedangkan pada wanita, proses meiosis akan tertunda hingga beberapa tahun dan baru berlanjut ketika pubertas. Pada perempuan sebelum pubertas, sel primitif ini mengalami mitosis, proses duplikasi kromosom. Kemudian setelah mengalami pubertas, sel ini akan mengalami proses pembelahan meiosis menjadi dua, yang masing-masing membawa 23 kromosom. Setelah tahapan meiosis, sel kelamin akan berkembang menjadi sel telur. Sedangkan laki-laki, proses meiosis terjadi 2 kali dan berlangsung dalam waktu singkat tanpa penundaan. Hasil akhirnya adalah 4 sel yang membawa 23 kromosom yang akan berkembang menjadi sperma. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sebagai sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau biasa kita sebut spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Berikut proses spermatogenesis. Dari spermatogonium,
sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara pembelahan mitosis. Setelah itu, spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder akan membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan dengan bersama air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Berikut adalah bentuk sperma. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar, serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Jika dilihat, bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Ovarium yang di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga mulai memproduksi sel telur. Janin bayi perempuan saat berusia 5 bulan, oogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis, hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Sayangnya, jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Dari yang mulanya lebih dari 7 juta oosit primer, semenjak lahir oosit primer hanya tersisa sampai 1-2 juta saja. Sel-sel telur ini juga akan berhenti berkembang, sementara sampai Anda memasuki usia pubertas. Pada masa pubertas ini, oogonium akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi Anda. Dari 2 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang bisa bertahan hingga menjadi folikel matang. Folikel matang sendiri adalah kantong kecil yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur ini akan dilepaskan selama masa reproduksi. Dan perlu dipahami bahwa seringnya bertambah usia Anda, maka kuantitas ovum yang tersisa akan semakin mengalami penurunan. Hal ini adalah normal. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder, berbeda dengan proses spermatogenesis. Pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Oosit ini yang lebih kecil disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Sel telur ikut memilih. Sel telur yang sebenarnya dikira pasif juga ikut memilih sperma mana yang boleh memasukinya. Studi menunjukkan bahwa sel telur akan menjerat sperma yang sudah dipilihnya di permukaan mereka. Lalu sperma yang sudah terpilih masuk ke dalamnya. Lapisan luar sel telur akan mengarah untuk mencegah sperma lain untuk memasukinya. Gimana? Udah ngerti belum? Kalau misalnya belum ngerti, bisa komen di bawah ya. And thank you for listening. Bye-bye.